Halo semuanya, selamat datang di bedah kasus kita kali ini. Kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Gimana pertumbuhan pengguna yang gila-gilaan, kadang malah nutupin kenyataan finansial yang, sejujurnya, cukup mengerikan di balik layar. Gini, mari kita mulai dari sebuah misteri yang benar-benar mematahkan mitos terbesar di dunia startup. Coba pikir, gimana ceritanya sebuah aplikasi dengan 50 juta, 50 juta pengguna aktif tiap hari, malah nyaris bangkrut total. Nah, ini kejadian nyata loh. Kisah asli dari masa-masa awalnya Snapchat. Bagian pertama, daya tarik dan hype. Masa depan komunikasi sosial. Biar paham gimana krisisnya bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke masa kejayaan mereka pas baru rilis. Waktu itu, aplikasi ini ngasih gebrakan yang beda banget. Mereka mempelopori fitur pesan yang otomatis hilang, ini bikin komunikasi jadi super cepat, kasual, dan pastinya anak muda tuh suka banget. Keunikan ini yang bikin mereka jadi salah satu startup dengan pertumbuhan paling meroket di dunia. Saking fenomenalnya, para investor sampai sikut-sikutan buat bisa ikutan ngasih modal. Dan hype itu bukan tanpa alasan. Pertumbuhannya emang gila. Dari cuma 1 juta pengguna di tahun pertama, angkanya melonjak tajam ke 10 juta di tahun kedua. Lalu, boom! Meroket tembus 50 juta pengguna aktif harian di tahun ketiga. Ini pertumbuhan eksponensial yang benar-benar nggak bisa dibantah sama siapapun. Tapi ini bukan cuma soal berapa banyak orang yang daftar, penggunanya benar-benar kecanduan. Rata-rata orang ngebuka aplikasi ini 20-30 kali setiap harinya loh. Nggak heran dong kalau semua orang di industri teknologi saat itu sampai bilang, wah ini dia nih masa depan komunikasi sosial. Masuk ke bagian kedua, cek realitas finansial, menguras kas di balik layar. Nah, disinilah plot twist raksasanya bersembunyi. Di balik angka pengguna yang bersinar terang itu, ada kenyataan pahit. Saat jumlah pengguna terbang ke bulan, pendapatan mereka ternyata kecil banget. Bayangkan, di tahun pertama dapat 5 juta dolar, tapi biaya server dan operasionalnya tembus 45 juta. Terus, di tahun ketiga, pendapatannya emang naik sih, jadi 60 juta dolar. Keren kan? Tunggu dulu, biayanya meledak sampai 420 juta dolar. Benar-benar defisit yang menakutkan. Berarti, di tahun ketiga itu, mereka harus nelan pil pahit berupa kerugian finansial yang bikin geleng-geleng kepala. Minus 360 juta dolar. Ironis banget kan? Semakin banyak orang ngirim pesan atau foto, semakin bengkak juga biaya servernya. Jadi pada titik ini, biaya server mereka sendiri berubah jadi semacam tokoh antagonis utama di cerita ini. Masalah utamanya apa? Metrik bisnis mereka itu rusak parah. Ya, mereka emang jago banget narik pengguna dan bikin orang betah. Tapi, urusan nyari duit alias monetisasi lemah banget. Efeknya, kecepatan mereka ngebakar uang investor itu ada di level yang sangat berbahaya. Belum lagi, biaya untuk dapatin satu pengguna baru itu perlahan-lahan makin naik dan makin mahal. Lanjut ke bagian ketiga, dilema dan ancaman eksternal. Pertarungan untuk bertahan hidup. Pendarahan duit yang parah ini bikin pihak manajemen pusing 7 keliling. Mereka ada di posisi yang serba salah. Pilihan pertama, tetap fokus ke pertumbuhan, tambah terus penggunanya sampai uangnya habis tak tersisa, lalu bangkrut. Atau pilihan kedua, paksa masukin iklan buat dapat duit, tapi resikonya bakal ngerusak pengalaman pengguna dan bikin aplikasi yang udah susah payah dibangun ini malah ditinggalin. Yang bikin makin runyam, tim keuangan mereka bikin proyeksi yang kelewat optimis. Kayak mereka mikir pengiklan bakal datang sendiri layaknya sulap. Mereka nutup mata sama kemungkinan pengguna bakal bosan dan berhenti pakai aplikasinya. Dan yang paling fatal, mereka meremehkan ancaman dari kompetitor baru di pasar. Dan ternyata ancaman itu nyata banget. Kompetitor-kompetitor raksasa mulai dengan kejam mengkloning fitur-fitur jagoan mereka. Mulai dari format stories, pesan yang bisa hilang sendiri, sampai filter wajah yang lucu-lucu itu, semuanya ditiru abis-abisan. Hasilnya, pertumbuhan pengguna mulai melambat dan tekanan dari investor yang mulai panik pun sampai di titik didih. Akhirnya, muncul satu pertanyaan nyelekit dari investor. Apakah aplikasi ini benar-benar bisnis yang bisa bertahan lama atau cuma sekedar viral sesaat? Nah, tamparan keras inilah yang ngebangunin para pendirinya dari mimpi indah. Mereka sadar, mereka harus putar otak dan ganti strategi kalau kapal ini nggak mau tenggelam. Ini membawa kita ke bagian keempat, pivot strategis, menyelamatkan kapal. Manajemen akhirnya ngelakuin salah satu manuver putar balik paling dramatis di dunia teknologi. Mereka mengeksekusi 4 langkah penyelamatan yang terstruktur ini buat ngebuktiin kalau mereka itu bisnis sungguhan yang bisa cetak cuan.
Langkah pertama, mereka akhirnya buang gengsi dan mulai serius nyari uang. Mereka ngenalin model iklan terstruktur. Nggak cuma iklan biasa, tapi mereka pinter bikin filter bersponsor dan konten berbayar dari berbagai merek. Jadi ada pendapatan real yang masuk, tapi tetap kerasa natural saat dipakai. Langkah kedua, gimana caranya supaya orang nggak pada kabur gara-gara iklan? Mereka bikin fitur biar orang makin kecanduan. Salah satunya yang paling ikonik adalah streak, yang bikin kita merasa wajib interaksi tiap hari biar apinya nggak mati. Mereka juga terus nambahin filter baru supaya interaksi sosialnya makin dalam dan seru. Langkah ketiga, mereka mulai ngitungin angka-angka yang mungkin membosankan tapi super penting, memperbaiki unit economics. Mereka benar-benar ngelacak pendapatan dari tiap pengguna dan mastiin kalau biaya buat narik satu orang masuk harus lebih kecil dari total nilai yang dikasih orang itu selama pakai aplikasi. Mereka mulai ngukur keuntungan per segmen secara sangat teliti. Langkah terakhir, mereka nerapin disiplin keuangan tingkat dewa. Pengeluaran dipangkas habis-habisan biar uang kas nggak cepet habis, alias ngurangin burn rate secara radikal. Eksperimen fitur aneh-aneh yang nggak jelas ujungnya dan cuma bakar duit langsung dihentikan tanpa ampun. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, sekaligus penutup. Kesimpulan utama, kenyataan pahit untuk bisnis modern. Kisah lolos dari lubang jarum ini ngasih pelajaran berharga yang harus didengar semua calon pengusaha. Punya jutaan pengguna itu sama sekali tidak otomatis bikin bisnis jadi sehat. Keterlibatan pengguna yang tinggi juga nggak menjamin keuntungan. Basis pengguna yang raksasa bakal sia-sia kalau hitung-hitungan metrik ekonominya berantakan. Intinya, pertumbuhan sebuah bisnis itu wajib dibangun secara berkelanjutan. Jadi setelah dengar cerita penyelamatan ini, coba deh pikirin. Besok-besok pas Anda buka aplikasi viral gratisan di HP Anda, tanyain hal ini ke diri sendiri. Apakah aplikasi ini benar-benar punya model bisnis yang tahan banting, atau jangan-jangan mereka cuma nunggu waktu beberapa minggu sebelum akhirnya kehabisan duit dan tutup? Menarik banget buat dipikirin kan? Sampai jumpa di bedah kasus kita berikutnya.